warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam genre. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Khoiriska Khoiriyah, asal sekolah MTSN 1 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai masalah-masalah dan perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja dengan tema bebas bermimpi dan rencanakan masa depan. Mungkin teman-teman semua pernah berpikir nih, apa aja sih yang harus para remaja hindari supaya dapat menciptakan masa depan yang lebih berkualitas? Simak penjelasannya. Remaja atau para generasi milenial merupakan sekelompok usia yang banyak menghadapi masalah karena perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Perubahan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perubahan fisik, yaitu perubahan yang terjadi karena pertumbuhan organ reproduksi atau organ seksual menuju kematangan. Perubahan fisik dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perubahan fisik primer yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi pada remaja, dan perubahan fisik sekunder yang ditandai dengan perubahan struktur tubuh, suara, dan lain-lain. Yang kedua adalah perubahan psikis. Perubahan psikis yaitu perubahan mengenai kerohanian seorang remaja. Dalam perubahan ini ditandai dengan munculnya perasaan sudah dewasa, sudah besar, sudah mandiri, dan tidak suka diatur oleh orang tua. Dan yang ketiga adalah perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam mengekspresikan emosi dan perasaan para remaja dalam bertingkah laku dalam hidupnya. Dalam perubahan sosial ini, para remaja mulai memasuki masa pubertas dan mulai berpikir mengenai lingkungan di sekitarnya. Ketiga perubahan tersebut akan berdampak pada pola pikir, tingkah laku, cara berpakaian, dan pola pergaulan remaja. Pola pergaulan remaja saat ini cenderung bebas, karena di era globalisasi yang semakin lama semakin pesat ini, para remaja akan mudah terseret dalam 3 masalah besar, yaitu seksualitas, HIV dan AIDS, serta nafsa. Jika ketiga masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan baik, maka para remaja atau para generasi muda tidak dapat menciptakan masa depan yang lebih berkualitas. Dalam merespon permasalahan remaja saat ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengembangkan program berencana nasional atau sering disebut dengan genre. Apa sih program genre itu? Program genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi. Perubahan ini berfungsi dalam membentuk karakter bangsa karena dapat mengajarkan para remaja untuk menjauhi pernikahan di bawah umur, melakukan penyimpangan seksual dan nafsa guna menjadi remaja tangguh dan berkontribusi dalam pembangunan serta dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Di dalam program genre terdapat materi-materi yang dikembangkan, di antaranya kesehatan reproduksi remaja, life skill, penyiapan kehidupan berkeluarga, serta terhindar dari stunting. Program tersebut dikembangkan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja dengan pendekatan dari, oleh, dan untuk remaja sesuai dengan kecenderungan mereka yang lebih menyukai bercerita mengenai permasalahannya dengan teman sebaya. Oleh karena itu, kelompok PIK remaja diharapkan menjadi wadah bagi mereka berkumpul, berkreativitas, berbagi cerita, dan bertukar informasi. Sehingga dengan adanya kelompok PIK remaja, kita dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara mendidik atau membina para remaja, terutama dalam meningkatkan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi cash flow dan gizi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai apa-apa saja yang harus para remaja hindari untuk menciptakan masa depan yang lebih berkualitas. Marilah kita beraksi untuk menjauhi hal-hal yang dapat menghambat masa depanmu, bebaslah bermimpi, dan rencanakanlah masa depanmu yang lebih baik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.